wajahmu, wajahmu. Selamat datang kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah, Bapak Denias Dede. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan doa. Yang ketiga, laporan ketua panitia. Yang keempat, sambutan-sambutan. Yang kelima, menyanyikan lagu Tanah Papua. Yang keenam, sesi foto bersama. Dan yang ketujuh, rawat tamu. Ke acara selanjutnya, laporan ketua panitia oleh Bapak Yeki Tobai SH MKP. Kepada Bapak disilakan. Kegiatan ini adalah momentum pertama di mana provinsi baru hadir dan KONI definitif, baru didefinitifkan. Dan kita di mana duduk bersama untuk merancang program kerja dengan tujuan untuk mengangkat prestasi. Kalau kita kerja keras untuk prestasi kita baik di Papua Tengah, pasti harga diri kita di seluruh provinsi di Indonesia pasti mereka akan mengakui bahwa Papua Tengah hebat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, KONI adalah wujud dari pro prestasi ini, sehingga kerja keras kita, perjuangan kita itu akan menghasilkan olahraga yang berprestasi. Untuk itu kami sampaikan terima kasih kepada pembawa materi, narasumber dari Jayapura. Kita aplaus untuk Weasu, Ketua Sekretaris KONI Provinsi Papua Tengah, boleh berdiri dan perkenalkan. Ya, ini Sekretaris KONI Provinsi Papua Tengah. Sebentar lagi Papua yang sebentar lagi akan membagi ilmu tentang organisasi, administrasi dan keuangan. Sehingga kami sampaikan semua cabur dan KONI-KONI daerah termasuk pengurus KONI bersabar setelah kita penutup akan dibekali itu. Terus ada Profesor Sahar Rudinita dari dosen Uncen. Kita tepuk tangan untuk Bapak. Ini Ketua Binkes KONI Papua Tengah. Ini bapak-bapak ini yang kemarin PON di Papua ini mensukseskan dan bisa mengharumkan nama daerah Papua pada seluruhnya untuk di Indonesia Barat dan Timur. Kita akui setiap rapat itu dengan PON kita di Papua ini mengangkat harga diri. Ya. Kita polos untuk KONI Papua. Maka ini menjadi fondasi awal untuk kita provinsi-provinsi yang lain. Mudah-mudahan ke depan Papua Tengah juga bisa sama dengan Papua. Kita lanjut ke sambutan-sambutan. Sambutan pertama dibawakan oleh Ketua Umum KONI Provinsi Papua Tengah, Bapak Yosua Tibaga. Kepada Bapak, waktu dan tempat saya silakan. Salam olahraga.
Kita patut panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas anugerah dan pertolongannya kita bisa berkumpul dalam acara kegiatan rapat kerja KONI Provinsi Papua Tengah yang pertama. Setelah kami dilantik, setelah pimpinan kami, gubernur, wakil gubernur dilantik, turun lagi KONI kami dilantik juga beberapa bulan dan kami gaskan untuk agendakan melaksanakan kegiatan rapat kerja ini. Terima kasih, selamat datang dalam kegiatan rapat kerja. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini gubernur, wakil gubernur, yang mana memberikan kami dukungan yang 100%. Ya, tadi saya sudah sampaikan, tapi memang kami bukan sombong, tapi kami rasa bangga dan puas jadi anak asli Provinsi Papua Tengah dengan pemimpinan sosok kedua orang tua yang memberikan kami kepercayaan full anak-anak muda untuk mempersiapkan kader untuk memimpin negeri ini ke berapa tahun yang akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kami dilantik, kami melaksanakan beberapa kegiatan sudah dalam beberapa bulan ini sudah lalui, termasuk kami merapikan ponida-ponida di kabupaten 8 kabupaten. Puji Tuhan sekitar 6 kabupaten kami sudah lantik, kutukan, kemudian masih ada sisa lagi kami akan melaksanakan juga. Ya, jadi saya berpikir ini provinsi yang baru, KONI baru, semuanya baru, sehingga bagaimanapun sesuai dengan gubernur dan wakil gubernur dalam visi misi menyatakan bahwa kita ini adalah perintis bukan pewaris. Sehingga bagaimana supaya kita meletakkan fondasi secara khusus di KONI ini juga, bagaimana kita meletakkan fondasi yang kuat, kokoh, supaya ke depan ini setelah generasi kami lewat ada juga yang bisa mengikuti seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan demikian dalam beberapa bulan yang kami lewati sudah melaksanakan pimpinan teknis dan selanjutnya untuk anggota-anggota KONI kami mendahulukan bagaimana supaya kami melaksanakan bimbingan teknis dan lain-lain untuk anggota KONI, karena KONI ini kan induk organisasi, sehingga setelah kami dibenahi sudah tahu tugas fungsi kerja, kami merapikan bagaimana supaya cabur-cabur ini lebih rapi, supaya kami KONI ini kan hanya organisasi induk yang punya atlet, yang sediakan atlet ini kan cabang-cabang olahraga, sehingga kami berharap dan kami sedang mengupayakan untuk setelah membina KONI ini, cabang-cabang olahraga ini kami satu persatu rapikan, supaya dengan demikian kita tetap tegak lurus satu arah untuk dari bidang olahraga juga mendukung visi misi gubernur dan wakil gubernur yang ada di Provinsi Papua Tengah ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berpikir setelah kegiatan Raker Prof ini bagaimana supaya kita merumuskan beberapa agenda program kerja yang nanti kami akan jalankan tahun 2026, sehingga kehadiran Pak Prida, Kepala Dinas Dispora dan Olahraga ini juga sangat penting, supaya bagaimana kita sinergi bekerja perwakilan dari pemerintah, bagaimana supaya kita sebagai mitra ini bekerja sama merumuskan bagaimana program apa saja yang kami bisa buat untuk pembinaan prestasi ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berpikir atlet-atlet kan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sekretaris bahwa atletnya ada di masing-masing kabupaten, sehingga setelah melaksanakan kegiatan ini bagaimana kita membentuk cabang-cabang olahraga. Visi besar, target besar kita itu kan ada PON 2028 yang NTT, sehingga kalaupun kita provinsi baru, tapi bagaimana supaya caranya kita bisa menyiapkan atlet sesuai dengan kemampuan atau ketersediaan prestasi yang atlet prestasi yang ada di Provinsi Papua Tengah. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya pikir kegiatan ini izin Pak Gubernur kami laksanakan dalam 2 hari.
hari ini dan besok kami laksanakan program kerja dan pleno. Ini yang hadir 8 kabupaten, beberapa cabang. Walaupun saya ingin tegaskan lagi di cabang olahraga ini, seperti yang saya sampaikan di pidato pertama juga, ini kan baru, jadi semua kita akan membenahi satu persatu. Yang ada, cabang olahraga yang ada, tapi pengurusannya setelah kami rapat kerja ini kita membenahi. Dalam rapat kerja kita akan menetapkan cabang olahraganya, tapi pengurusan pimpinan pengurus cabang olahraganya kami membenahi satu persatu. Saya tegaskan. Jadi bagaimana supaya kita sama-sama bekerja ke depan, tidak ada masalah. Ini negeri kita, kesempatan Tuhan kasih kita kesempatan untuk bagaimana kita bisa bersaing dengan orang lain di kabupaten lain. Kalau seandainya kita masih di Papua masih ada, ya. Tapi bersyukur kita punya negeri yang kita bisa jadi tuan sendiri. Dengan demikian saya sampaikan ucapan terima kasih banyak kepada Pak Wakil Gubernur yang hadir, yang nanti akan membuat kegiatan kami. Kemudian terima kasih juga kepada tamu-tamu yang hadir dalam kegiatan ini. Sambutan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah sekaligus membuka kegiatan Rakerprov ke-1 KONI Provinsi Papua Tengah. Kepada Bapak disilakan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita ketahui bahwa PON adalah cabang olahraga khusus untuk pemuda. Saya ambil ilustrasi Pak Pendeta dengan Pak Ketua KONI. Kami semua di depan ini, kalau kami suruh lari, siapa yang duluan lari? Orang tua atau anak muda? Pasti anak muda dan tua. Dengan demikian, Bapak Ibu Provinsi Papua Tengah ini kemarin pencalonan kami 4 calon yang maju, tetapi Tuhan punya kehendak anak-anak mudanya ambil itu menerima usia baru 28 tahun. Saya dinas lagi waktu itu usia baru 50 tahun. Kami dipilih oleh masyarakat 8 kabupaten. Lalu penting adik-adikku pemuda yang baru terbentuk, baru terpilih. Ini adalah kader-kader kita. Kita akan dorong kalian memimpin Papua Tengah untuk ke depan. Oleh sebab itu, kami doa KONI yang luar biasa, nama saya Yosua. Bapak Ibu tahu ada firman Tuhan di situ, katakan Yosua pasal 1 ayat 1. Perintah Tuhan kepada Yosua beribu tanah Kanaan. Tapi hari ini saya ambil perintah Tuhan kepada Yosua, atau perintah gubernur kepada Yosua, memimpin Papua Tengah, membawa kemajuan ke depan yang berlimpah. Kita juga mengkaderkan, mengorbitkan anak-anak muda. Jangan kita menjadi gubernur, jadi wakil gubernur. Kalau Jakarta mudah begitu, jangan kita ambil lagi. Oleh itu namanya kita mematikan karir-karir pemuda-pemuda yang top di Papua Tengah ini. Tetapi kita berikan kesempatan untuk mereka seluas-luasnya. Karena ini adalah tanah leluhur mereka. Ini adalah tanah Tuhannya sendiri. Itu yang juga daripada otonomi khusus itu. Kita akan maju bekerja di tanah ini. Oleh sebab itu, luar biasa komitmen untuk mendidik adik-adik di bawah, membina, mengarahkan. Karena apa? Di 8 kabupaten Provinsi Papua Tengah yang bisa membangun, merubah daerah ini hanya orang itu sendiri yang punya negeri ini. Ya, saya minta maaf teman-teman di luar bahwa mengarahkan konsep berpikir ini silakan, tapi yang tahu persis adalah orang-orang negeri itu, milik kepunyaan itu yang bisa memperpindah. Maka di situ ada kata orang taruh teman-teman di luar. Karena apa? Ilmu itu bukan ada di Papua, ilmu itu ada di luar Pulau Jawa, Pulau Papua. Maka mereka penting yang hadir di sini untuk membawa kolaborasi untuk ketika kita masuk ke Papua, supaya sama-sama kita membangun Papua Tengah. Kalau kita hari-hari kita tahu orang ini, nama orang tidak bisa membangun Papua Tengah. Papua Tengah butuh pemuda-pemuda yang kokoh, yang tegar,
yang percaya, transparan, dan takut Tuhan untuk membangun negeri ini. Provinsi boleh beda, administrasi boleh disamakan. Kita di Papua Hindu, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Gunung, Papua Barat Daya. Tapi Papua ini harus berpikir. Karena kita mau menangkan prestasi ini. Kita harus mendaki dari daerah berikut. Maka Boni harus berpikir ke depan. Mungkin di sini kita ada kurang, boleh ambil bibitnya di Sorong. Tidak ada yang larang, karena kita orang Papua harus satu. Tidak boleh bisa-bisakan, pemerintah boleh bisa. Ambil di Jayapura, ambil di Merauke, ambil di Wahana. Bibit-bibitnya bangun sekali. Tanam suatu saat akan berbuah. Dan kita akan berpenting. Itulah kita orang Papua satu. Sebenarnya orang Papua ini bukan miskin, kita orang kaya raya. Tapi kita harus bela diri. Kalau sudah kita penting dan kita tanam Papua Tengah yang subur raya. Berikut, terima kasih Pak Profesor. Nanti Pak Profesor Rian Elia yang gagal, itu kita tolong. Kalau boleh di sini ada bisa kami tolong harap mereka juga membantu. Pengalaman orang yang baik, Papua Hindu adalah orang tua kami. Bumi yang sangat pindah ke sini. Karena bukan kita berkata bisa, tapi tidak harus tentukan seperti itu. Itu jangan biarkan ada kesalahan. Papua mereka supaya karena itu sampai negosiasi. Biasa dalam organisasi itu hal sepele, tetapi bendara itu ketua, mungkin sekretaris, sahabat-sahabat biasa itu sudah komunikasi bekerja dan itu dan sebagainya. Bagian ini mulai hari ini hal-hal seperti ini unik-unik. Hari ini Pak Ketua di tempat yang memberi hormat pesahan, kamu hal-hal begitu yang telah terjadi di Papua Hindu, kamu kubur ikat dan kubur sini dan kamu bangun yang bagus. Yang bagus adalah berkomunikasi dengan berkomunikasi dengan kabupaten masing-masing, sekretaris dengan sekretaris, negara dengan negara. Itu penting, komunikasi itu penting. Dan kamu tanpa komunikasi, yang sebenarnya kau tidak kerja, untuk kerja benar, tapi karena kali komunikasinya kurang bagus, sehingga kamu dua kali dan prestasi yang kita harapkan itu tidak akan tercapai. Yang berikut, pemerintah Provinsi Papua Tengah, waktu bertemu saya sebagai wakil gubernur dan seluruh masyarakat Provinsi Papua mengharapkan Boni ini harus maju. Tidak bisa tenggelam. Semua organisasi bukan KONI saja. Walaupun ini kegiatannya KONI, jangan tersinggung ya. Di organisasi lain lagi. Artinya jadi kamu harus jadi satu. Tujuannya sama, mensukseskan. Karena kami, umat kami, kondisi yang baru ini, kami harus yang bagus. Jangan orang ceritakan bahwa masa gubernur kasih anak-anak muda baru mereka tidak bawa hasil. Mereka seperti jalan di laut yang tidak bisa naik. Gubernur tidak seperti itu. Kamu harus tegak, kamu harus kuat untuk merebut sesuatu yang benar. Yang berikut di luar dari topik ini, Ketua KPA, terima kasih Pak Fedi. Kami lihat media massa selalu di atas keluar. Jumlah pemilih itu jumlah dana FPI di Papua Tengah ini mencapai 23.000. 23.000 nih kalau jika beberapa organisasi yang kami bentuk ini, kalau ini kena semua siapa yang kerja? Ini bahaya buat kita. Oleh sebab itu pada kesempatan ini kita harus mensosialisasi kepada adik-adik kita, teman-teman kita harus sampai mulai ini kita harus jaga baik. Ini 23.000 ini bukan main-main. Yang bisa mematikan itu, yang bisa memberhentikan itu bukan dinding ini, bukan lantai ini, bukan mimbar ini, tetapi ada pada adik-adik pemuda generasi penerus untuk berperan, ada pada adik-adik yang kecil, kalian harus berperan ke depan.
Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menyaksikan kita, yang mengingatkan kita mematikan penyakit satu ini? Terus pada itu saya titip pesan pada pengemudi karena apa? Ya, itu sangat bahaya buat kita. Kalau kita tidak jalan ini, semua program yang kita buat, semua pekerjaan kita buat, semua kita membangun kota kaya raya ini, siapakah akan penerusnya? Siapakah warisnya? Jadi yang berikut ketua KONI pada saat setiap kampanye itu pelatih itu harus cari baik semua, karena pelatih itu yang menentukan kita mau menang atau tidak, kita mau ribut atau tidak, itu ada pada pelatih. Karena itu saya yakin anak muda begini berbiasa 7 tahun 10 tahun ini akan terjadi di Papua ini. Yang berpikir 10 tahun 5 tahun, yang mengisi jabatan kami yang berpikir saya selesai bisa melihat bikin bagian kami kalian adalah berpikir 50 tahun ke depan akan terjadi 100 tahun ke depan ini. Maka semua pada ketua-ketua diundang untuk berbicara itu penting. Jadi macam ada kegiatan KONI sangat penting sekali, semua ketua-ketua itu diundang dan bersama-sama. Terus mungkin ini semua ketua-ketua diundang harus jadi satu komitmen, satu ikatan. Saya ambil contoh sebuah Sapuridi. Sapuridi itu kalau satu saya disapu bisa angkat dan tidak, tetap tidak bisa. Maka Sapuridi itu ikat jadi ikat oleh satu pemuda, pemudi, Papua Tengah seperti Sapuridi itu. Contoh ibarat, kalau kamu sudah jadi satu kekuatan, satu barisan untuk membangun, mendorong fondasi berkembang itu sudah kamu tegak dan kamu akan selesai. Yang berikut, pemerintahan Papua Tengah tidak akan habis. Yang habis adalah pemuda-pemudi, manusianya akan habis. Dengan apa? Yang pertama kita minta maaf pemuda yang tidak pernah mabuk, tapi saya sampaikan itu bagian dan adik-adik yang pernah minum. Mulai hari ini berhentilah. Kalau Anda minum terus, kapan Anda akan bertobat? Kapan Anda akan berhenti? Karena Anda minum itu yang akan mati, akan korban. Tapi kalau menghindari dengan itu, apa yang kita sampaikan, apa yang cita-cita, apa yang sudah sarjana itu bisa tercapai, bisa bekerja di tanah ini. Saya kira mungkin ini saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila kata-kata saya menyinggung perasaan adik-adikku yang tercinta, yang ganteng-ganteng akan pegang untuk Papua Tengah maju untuk mereka. Itu yang pikir. Karena bukan kita siapa lagi yang pimpin Papua Tengah. Yang kita ini kumpul ini merubah wajah provinsi Papua Tengah. Bapak Ibu, adik-adikku yang terganteng kekuatan energi yang luar biasa ini yang kita sama-sama baris di belakang kami, kita akan bersama. Mungkin itu yang dapat sampaikan. Oleh sebab itu hari ini secara resmi Bapak Muda Komite Olahraga Nasional Bersatu secara resmi saya atas nama Gubernur Provinsi Papua resmi nyatakan buka untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Hadirin 12 Desember 2025. Akhir kata selamat Natal karena ini masih ada Natal suasana. Wah. Siap. Izin Bapak Wakil Gubernur senyum yang manis ke kamera yang ada lampunya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2,
Iya. Salam olahraga. Jaya, jaya.